Shalom, berakar dalam firman hari yang ke-118, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari kitab 1 Tawarik pasal 7 sampai 9. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang besar, Allah yang maha dahsyat. Kami sangat mengucap syukur untuk membaca kebenaran firman Tuhan yang bercerita banyak hal yang menyatakan kebesaran Tuhan bagi kami. Dan berkatilah pembacaan pendengaran firman Tuhan kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pasal 7. Anak-anak Isakar ialah Tola dan Pua, Yasub dan Simron 4 orang. Anak-anak Tola ialah Usi, Refaya, Yeriel, Yahmai, Yipsam, dan Samuel. Kepala-kepala Pua keturunan Tola. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Menurut daftar keturunan mereka, jumlahnya di zaman Daud ada 22.600 orang. Keturunan Usi ialah Yisrahya, dan anak-anak Yisrahya ialah Mikael, Obaja, Yoel, dan Yisia 5 orang. Semuanya mereka adalah kepala-kepala. Di bawah mereka itu menurut daftar keturunan dan menurut puak mereka, ada pasukan-pasukan tentara 36.000 orang, sebab istri dan anak-anak mereka banyak. Saudara-saudara sesuku mereka dari segala kaum Isakar, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, semuanya ada 87.000 orang yang terdaftar dalam silsilah. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Beker, Yediael 3 orang. Anak-anak Bela ialah Esbon, Usi, Usiel, Yerimot, dan Iri 5 orang. Kepala-kepala puak, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka yang terdaftar dalam silsilah ada 22.034 orang. Anak-anak Beker ialah Semira, Yoas, Eliezer, Elioenai, Omri, Yeremot, Abia, Anatot, dan Alemet. Sekaliannya itu ialah anak-anak Beker. Mereka yang terdaftar dalam silsilah menurut keturunan mereka sebagai kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, ada 20.200 orang. Keturunan Yediael ialah Bilhan, dan anak-anak Bilham ialah Yeus, Benyamin, Ehud, Kenana, Setan, Tarsis, dan Ahisahar. Sekaliannya itu ialah keturunan Yediael, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Orang-orang yang sanggup berperang ada 17.200. Dan Supim dan Hupim ialah keturunan Ir. Husim ialah keturunan Aher. Anak-anak Naftali ialah Yahsiel, Guni, Yeser, dan Salum. Anak-anaknya dari Bilha. Keturunan Manasya ialah Asriel yang dilahirkan oleh gundiknya, perempuan Aram itu. Perempuan ini melahirkan Makir, bapa Gilead. Makir mengambil seorang istri bagi Hupim dan Supim. Nama saudaranya perempuan ialah Maakah. Nama anak yang kedua ialah Selafeat. Selafeat hanya mempunyai anak-anak perempuan, tetapi Maakah istri Makir melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Peres. Nama saudaranya laki-laki ialah Seres, dan anak-anak orang ini ialah Ulam dan Rekem. Keturunan Ulam ialah Bedan, itulah keturunan Gilead bin Makir bin Manasye. Saudaranya perempuan, Moleket melahirkan Isyot, Abieser, dan Mahla. Anak-anak Semida ialah Ahyan, Sekem, Liki, dan Aniam. Keturunan Efraim ialah Sutela, dan anak orang ini ialah Beret, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Elada, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Sabat, dan anak orang ini ialah Sutela, kemudian Eser dan Elat. Mereka dibunuh oleh orang-orang Gad yang lahir di negeri itu, sebab mereka pergi merampas ternak orang-orang itu. Efraim ayah mereka berkabung berhari-hari lamanya, sehingga saudara-saudaranya datang untuk menghiburkan dia. Sesudah itu ia bersetubuh dengan istrinya, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Beria, sebab malapetaka telah menimpa keluarganya. Anaknya perempuan ialah Sera, yang telah mendirikan Bet Horon Hilir dan Bet Horon Hulu, serta Usen Saera. Anak laki-laki Beria ialah Reva, lalu Resef, anak orang ini ialah Tela, dan anak orang ini ialah Tahan, dan anak orang ini ialah Ladan, dan anak orang ini ialah Amihud, dan anak orang ini ialah Elisama, dan anak orang ini ialah Nun, dan anak orang ini ialah Yesua. Tanah milik mereka dan keempat kediaman mereka ialah Betel dengan segala anak kotanya, Naaran di sebelah timur, dan Geser dengan segala anak kotanya di sebelah barat.
kemudian Sikem dengan segala anak kotanya, sampai Aya dengan segala anak kotanya, dan pada perbatasan Bani Manasye, Betsean dengan segala anak kotanya, juga Taanak dengan segala anak kotanya, Megido dengan segala anak kotanya, Dor dengan segala anak kotanya. Di tempat-tempat itulah keturunan Yusuf bin Israel diam. Anak-anak Asyer ialah Yimna, Yiswa, Yiswi, dan Beria. Sera ialah saudara perempuan mereka. Anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel, dialah bapa Birsaid. Heber memperanakan Yaflet, Somer, dan Hotam serta Sua, saudara perempuan mereka. Anak-anak Yaflet ialah Pesak, Bimhat, dan Asiwat. Itulah anak-anak Yaflet. Anak-anak Semer ialah Ahi, Rohga, Yehuba, dan Aram. Anak-anak Helem, saudaranya laki-laki, ialah Sofa, Yibna, Seles, dan Amal. Anak-anak Sofa ialah Suah, Harnefer, Syual, Beri, dan Yimrah. Beser, Hot, Sama, Silsa, Yitran, dan Bera. Anak-anak Yeter ialah Yefune, Pispa, dan Arah. Anak-anak Ula ialah Ara, Haniel, dan Rizya. Itulah sekaliannya keturunan Asyer, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan gagah perkasa yang terpilih, pemimpin-pemimpin utama. Jumlah yang terdaftar dalam silsilah mereka sebagai pasukan perang ada 26.000 orang. Pasal 8. Benyamin memperanakan Bela anak sulungnya, Asibel anak yang kedua, Ahran anak yang ketiga, Noha anak yang keempat, dan Rafa anak yang kelima. Anak-anak Bela ialah Adar, Gera, Abihud, Abisua, Naaman, Ahoa, Gera, Sefufan, dan Huram. Inilah anak-anak Ehud. Mereka ini adalah kepala-kepala puak penduduk Geba yang diangkut ke dalam pembuangan ke Manahat. Naaman, Ahia, dan Gera mengangkut mereka ke dalam pembuangan. Dia memperanakan Usa dan Ahihud. Saharai mendapat anak di daerah Moab sesudah diusirnya Husim dan Baara istri-istrinya. Ia mendapat anak dari Hodes istrinya, yakni Yobab, Sibya, Mesa, Malkam, Yeus, Sokya, dan Mirma. Itulah anak-anaknya, kepala-kepala puak. Sebelum itu dari Husim ia telah mendapat anak, yakni Abitub dan Elpaal. Anak-anak Elpaal ialah Eber, Misam, dan Semet. Dia ini mendirikan kota Ono dan kota Lot dengan segala anak kotanya. Beria dan Sema adalah kepala-kepala puak penduduk Ayalon. Mereka telah menghalau penduduk Gad. Ahio, Sasak, Yeremot, Sebaja, Arad, Eder, Mikael, Yispa, dan Yoha ialah anak-anak Beria. Sebaja, Mesulam, Hiski, Heber, Yismerai, Yislia, dan Yobab ialah anak-anak Elpaal. Yakim, Sikri, Sabdi, Elioenai, Siletai, Eliel, Adaya, Beraya, dan Simrat ialah anak-anak Simei. Yispan, Eber, Eliel, Abdon, Sikri, Hanan, Hananya, Elam, Antotia, Yibdeya, dan Penuel ialah anak-anak Sasak. Samserai, Seharia, Atalia, Yaaresya, Elia, Sikri ialah anak-anak Yeroham. Itulah para kepala puak, para kepala menurut keturunan mereka. Mereka ini diam di Yerusalem. Tetapi di Gibeon, diam bapa Gibeon yakni Yeyel, dan nama istrinya ialah Maakah. Anak sulungnya ialah Abdon, lalu Sur, Kis, Baal, Nadab, Gedor, Ahio, Seker, dan Miklot yang memperanakan Simea. Juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama saudara mereka yang lain. Ner memperanakan Kis, Kis memperanakan Saul, Saul memperanakan Yonatan, Malkisua, Abinadab, dan Esibal. Anak Yonatan ialah Meribal, dan Meribal memperanakan Mika. Anak Mika ialah Piton, Melek, Tarea, dan Ahas. Ahas memperanakan Yoada, Yoada memperanakan Alemet, Asmawet, dan Simri. Simri memperanakan Mosa. Mosa memperanakan Bina. Anak orang ini ialah Rafa, dan anak orang ini ialah Elasa, dan anak orang ini ialah Asel. Asel mempunyai 6 orang anak, dan inilah nama-nama mereka: Asrikam, Bokru, Ismail, Seharia, Obaja, dan Hanan. Itulah sekaliannya anak-anak Asel. Anak-anak Esek saudaranya ialah Ulam, anak sulungnya, lalu Yeus, anak yang kedua, dan Elifelet, anak yang ketiga. Anak-anak Ulam itu adalah orang-orang berani, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, pemana-pemana. Anak dan cucu mereka banyak, 150 orang.
Mereka semuanya itu termasuk Bani Benyamin. Pasal 9. Seluruh orang Israel telah terdaftar dalam silsilah. Mereka tertulis dalam kitab raja-raja Israel. Sedang orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia. Dan orang-orang yang mula-mula menetap kembali di tanah-tanah milik mereka, di kota-kota mereka ialah orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi, dan para budak di bait Allah. Di Yerusalem tinggal orang-orang dari Bani Yehuda, dari Bani Benyamin, dari Bani Efraim dan Manasye. Utai bin Amihud, bin Omri, bin Imri, bin Bani, dari keturunan Peres bin Yehuda, dan dari orang Syela ialah Asaya, anak yang sulung, dengan anak-anaknya. Dari keturunan Sera ialah Yewel, dengan sanak saudaranya 690 orang. Dari Bani Benyamin ialah Salu bin Mesulam, bin Hodabia, bin Hasenua, Yibnia bin Yeroham, Ela bin Usi bin Mikri, dan Mesulam bin Sefaca bin Rehuel bin Yibnia. Dengan sanak saudara mereka menurut keturunan mereka, 956 orang. Semua orang itu adalah kepala puak. Dari para imam ialah Yedaya, Yoyarib, Yakin, Asaria bin Hilkia bin Mesulam, bin Sadok, bin Merayot, bin Ahitub, pemuka rumah Allah. Lalu Adaya bin Yeroham, bin Pasyur, bin Malkia, dan Masai bin Abdiel, bin Yasera, bin Mesulam, bin Mesilemit, bin Imer, dengan sanak saudara mereka, kepala-kepala puak, 1.760 orang. Orang-orang tangkas untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Allah. Dari orang-orang Lewi ialah Semaya bin Hasub, bin Asrikam, bin Hasapya, dari keturunan Merari. Lalu Bakbakar, Heres, Galal, dan matanya, bin Mika, bin Sikri, bin Asaf, serta Obaja bin Semaya, bin Galal, bin Yedutun, bin Bereknya, bin Asa, bin Elkana, yang diam di desa-desa orang Netofa. Penunggu-penunggu pintu gerbang ialah Salum, Akub, Talmon, dan Ahiman dengan sanak saudara mereka. Salum ialah kepala. Sampai sekarang mereka ada di pintu gerbang raja di sebelah timur. Merekalah penunggu-penunggu pintu gerbang perkemahan Bani Lewi. Salum bin Kore bin Ebjasaf bin Korah dan saudara-saudara sepuaknya, yakni orang-orang Korah, mempunyai tugas jabatan sebagai penjaga-penjaga ambang pintu kemah, seperti bapak-bapak mereka bertugas di perkemahan Tuhan sebagai penjaga-penjaga pintu masuk. Pinehas bin Eleazar mengepalai mereka sebelumnya. Tuhan kiranya menyertai dia. Sakaria bin Meselemnya adalah penunggu pintu kemah pertemuan. Mereka semuanya yang terpilih menjadi penunggu ambang pintu ada 212 orang. Mereka telah terdaftar dalam silsilah di desa-desa mereka. Daud dan Samuel pelihat itu mengangkat mereka dalam jabatan itu. Mereka dan anak-anak mereka bertugas menjaga pintu-pintu gerbang rumah Tuhan, yakni bait kemah itu. Ke arah 4 mata angin ditempatkan penunggu-penunggu pintu gerbang itu, yakni ke arah timur, barat, utara, dan selatan. Dan saudara-saudara mereka yang tinggal di desa-desa mereka pada waktu-waktu tertentu harus masuk selama 7 hari untuk bekerja bersama-sama mereka. Sedang keempat kepala penunggu pintu gerbang itu memegang jabatan tetap. Mereka adalah orang Lewi dan mengawasi bilik-bilik serta perbendaharaan rumah Allah. Mereka bermalam di sekitar rumah Allah itu, sebab mereka bertanggung jawab atas penjagaan dan harus membuka pintu setiap pagi. Sebagian dari mereka mengurus perkakas ibadah. Mereka menghitung perkakas itu pada waktu dimasukkan dan dikeluarkan. Sebagian dari mereka ditugaskan mengurus perabotan, yakni segala perabotan tempat kudus, dan mengurus tepung yang terbaik, anggur, minyak, kemenyan, dan rempah-rempah. Sedangkan beberapa orang imam menyediakan campuran rempah-rempah. Matica, salah seorang Lewi, anak sulung Salum, orang Korah itu, mendapat tugas tetap untuk mengolah roti. Dan sebagian dari anak-anak orang Kehat, yakni dari sanak saudara mereka, mengurus roti sajian untuk disediakan setiap hari Sabat. Dan inilah para penyanyi, kepala-kepala puak orang Lewi yang diam di bilik-bilik dan bebas dari pekerjaan lain, sebab siang dan malam mereka sibuk dengan pekerjaannya. Itulah para kepala puak orang Lewi, para kepala menurut keturunan mereka. Mereka ini diam di Yerusalem. Di Gibeon, diam bapa Gibeon, yakni Yehiel
dan nama istrinya ialah Maakah. Anak sulungnya ialah Abdon, lalu Sur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahyo, Sakaria, dan Miklot. Miklot memperanakan Simeam. Juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain. Ner memperanakan Kis, Kis memperanakan Saul, Saul memperanakan Yonatan, Malkisua, Abinadab, dan Esibal. Anak Yonatan ialah Meribal, dan Meribal memperanakan Mika. Anak Mika ialah Piton, Melek, Tahrea, dan Ahaz. Ahaz memperanakan Yaira, Yaira memperanakan Alemet, Asmawet, dan Simri. Simri memperanakan Mosa, Mosa memperanakan Bina, dan anak orang ini ialah Refaya, dan anak orang ini ialah Elasa, dan anak orang ini ialah Asel. Asel mempunyai 6 orang anak, dan inilah nama-nama mereka: Asrikam, Bohru, Ismail, Searia, Obaja, dan Hanan. Itulah anak-anak Asel. Demikianlah pembacaan dan pendengaran firman Tuhan kita pada saat ini. Dan kita bersyukur dapat melanjutkan untuk mengerti tentang keturunan dari bangsa Israel, anak-anak Yakub. Dan kita bersyukur kepada Tuhan melihat kebesaran Tuhan. Mungkin kita tidak bisa mengusut keturunan kita sejauh yang dapat kita ingat, tetapi catatan yang jelas ada bagi bangsa Israel dan orang-orang penting dan peristiwa-peristiwa penting yang tertulis dengan rapi. Terpujilah Tuhan, Allah kita yang luar biasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami memuji Engkau untuk kebesaran Tuhan. Dan kami dapat mengandalkan Engkau Tuhan kami yang hidup, Allah yang perkasa, yang dapat memperlengkapi umat Tuhan. Sehingga apa yang seharusnya mereka lakukan, mereka dapat melakukannya dengan baik. Karena Engkau ada di tengah-tengah mereka. Engkau yang menuntun, Engkau yang memerintahkan mereka melakukan apa yang harus mereka lakukan. Dan Engkau juga yang berikan mereka kemampuan untuk melaksanakannya. Dan biarlah kami tetap setia, karena kami percaya Engkau yang memanggil kami, Engkau yang akan terus memperlengkapi kami, dan Engkau yang akan memberkati kami sehingga kami dapat melakukan apapun panggilan kami, apapun tugas yang Tuhan berikan kepada kami dengan mempermuliakan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati.